Pak Presiden, kalau pembacaan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh, iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hertz Beno Arif dari Forum News Network. Kita ketemu di akhir pekan ini ya, dan sudah memasuki hari keberapa? Hari ini ke-10 bulan Ramadan ya. Potongan video Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto, atau lebih sering dipanggil dengan nama Bambang Pacul, saat ini tengah viral dan mengundang kritik, kecaman dari netizen, bahkan juga dari politisi partai lainnya. Pernyataan politisi dari partai Banteng Moncong Putih, logonya PDIP, yang kini menjabat sebagai Ketua Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, itu dianggap itu sangat tidak pantas. Bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi cara dia menyampaikan di dalam sebuah forum yang terhormat ya. Forum ketika berlangsung rapat kerja antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Komnas, Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesian Corruption Watch misalnya itu kelihatannya sangat geram sekali dengan pernyataan Bambang Pacul, dan bahkan Indonesian Corruption Watch itu mendesak agar Ketua Umum Partai PDIP Megawati agar segera mencopot Bambang Pacul, bukan hanya sebagai Ketua Komisi 3 tapi juga merecallnya dari anggota DPR. Di media sosial Bambang Pacul ini juga panen hujatan. Waduh, macam-macam deh hujatannya kepada Bambang Pacul. Tapi dampaknya bukan hanya Bambang Pacul sendiri yang dihujat, tapi anggota DPR secara keseluruhan, DPR secara lembaga yang dihujat ini oleh para netizen. Pernyataan Bambang Pacul ini sebenarnya ini merupakan tanggapan ya atas permintaan atau apa ya permintaan lah, bukan permohonan ya, nggak pas kalau permohonan ya, permintaan Pak Mahfud MD sebagai Ketua Komnas tadi, Komnas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, agar DPR itu segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Ini alias memiskinkan koruptor dan pembatasan uang kartal. Uang kartal ini bahasa mudahnya ini uang tunai ya, uang yang sehari-hari kita pegang tuh, baik uang kertas maupun uang receh gitu ya. Dua undang-undang itu menurut Mahfud akan sangat membantu untuk melakukan pemberantasan korupsi. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu
oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon ditutup, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu nanti ke pengadilan kalah nggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang. Tapi ya karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meter. Tapi sertifikatnya tidak diserahkan. Lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan. Tidak apa-apa tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon. Ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini. Bisa. Mungkin akan menyulitkan memang, tidak selalu sempurna. Tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Apa sih persisnya ucapan Bambang Pacul itu? Saya putarkan lagi untuk Anda supaya konteksnya lebih utuh. Saya bagi 2 pernyataan Bambang Pacul ini. Pertama, soal peran dominan Ketua Umum Parpol dan anggota DPR itu hanya tinggal diperintah-perintah dan harus nurut. Kalau dalam bahasa agama ini pokoknya sami'na wa ata'na terhadap apapun perintah dari Ketua Umum Parpol. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Yang kedua, ini soal undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal. Presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak Mahfud. Kalau kita simak tadi, sesungguhnya ucapan Bambang Pacul ini merupakan satu kesatuan. Semua undang-undang itu, baik memiskinkan koruptor dan pembatasan uang kartal, kata dia, itu tergantung keputusan dari Ketua Umum, dan tadi juga dibenarkan oleh sebagian anggota Komisi 3. Itu kalau kita dengar tadi ya, celutukan-celutukan mereka. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Jadi, mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak. Jadi para anggota DPR ini, ya kalau menurut versi dari Bambang Pacul tadi yang disebut sebagai Korea itu, ya cuma boneka-boneka yang dikendalikan oleh para ketua umum parpol. Mereka ini mengabdi pada ketua umum, bukan kepada rakyat yang memilihnya. Bayangkan ya, sikap umum anggota DPR itu terjadi saat kita sekarang ini melaksanakan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, di mana anggota DPR itu terpilih berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. Jadi yang memilih adalah rakyat. Kalau sampai kita kemudian kembali lagi ke sistem proporsional, sistem proporsional tertutup maksud saya, maka kendali ketua umum itu bakal benar-benar sangat mutlak. Dan apa jadinya ya anggota DPR itu?
Sebab keputusan siapa yang akan menjadi anggota DPR benar-benar berada di tangan ketua umum yang menentukan jadi atau tidaknya seorang caleg itu melenggang ke Senayan. Di masa lalu ini dikenal sebagai nomor peci, ini nomor jadi dan nomor sepatu, nomor yang ya nggak jadi atau jadinya itu masih untung-untungan. Dan ini semua itu tergantung dengan kedekatan si caleg itu dengan ketua umum parpol. Kalau dekat, dia kalau nurut dengan ketua parpol pasti akan jadi. Tapi kalau kalau tidak ya ditaruh di nomor yang sangat jauh, nomor nggak jadi gitu ya. Nah, apa pernyataan berikutnya tadi? Berikutnya tadi soal pembatasan uang kartal alias uang tunai. Itu saya kira itu lebih menunjukkan sikap pribadi Bambang Pacul dan anggota DPR lainnya yang biasa bermain money politics untuk meraih tiket ke Senayan. Jadi tidak perlu kerja keras, turun ke lapangan, bertemu konstituen, membangun kedekatan, dan menyerap aspirasi pemilih. Cukup sebar uang tunai ke pemilih, terutama menjelang pemungutan suara, selesai sudah. Banyak sekali anggota DPR, calon anggota DPR yang bekerja keras cukup lama membangun kedekatan dengan konstituennya, membuat program dengan konstituennya, itu nggak berarti apa-apa. Karena sekarang rakyat kita juga lebih pragmatis, dia lihat aja duit tunai di ujung saja gitu ya. Karena itu banyak sekali anggota DPR, calon anggota DPR yang malas turun ke dapil, turun bertemu dengan rakyat. Kekhawatiran mereka tidak akan terpilih lagi tadi ya dari pernyataan Bambang Pacul itu bila mereka tidak bisa bermain money politik. Coba kita simak pernyataan Bambang Pacul yang diucapkan sebelumnya. Ini kawan-kawan pakai pin semua Pak. Karena supaya kena hak imunitasnya masih nempel Pak. Karena kalau ini dicopot izin Pak, saya pulang kampung ngarit lagi Pak. Ngarit lagi kalau Pak Agus Andriano minimum kalau pensiun bintang 3 minimum untuk hari ini bisa bintang 4 minimum bintang 3. Pulang masih ada pensiunan komjen bos. Kalau pensiunan DPR nggak direken Pak, nggak direken. Loh itu tenan ini Pak. Ah hilang aura Pak. Kalau DPR pensiun keluar Pak, nggak jadi lagi kesini nggak berani Pak. Itu udah jadi penyakit Pak. Izin ini ilmu kehidupan. Nggak berani Pak. Masa kesini bawa map, bawa proposal, wah mati aja. Hari ini boleh senior saya BDK Harman, maka dia lolos terus, berusaha lolos terus. Beliau sadar kalau nanti nggak lolos, omongannya nggak ada yang dengerin. Ini true story Pak. Saya menyimak sejumlah konten, membaca di media-media online, di portal-portal berita tentang Bambang Pacul, dan menyimak di kolom-kolom komentar. Saya juga menyimak percakapan di media sosial. Mayoritas itu memang kesal, jengkel, bahkan sangat geram dengan ucapan politisi asal Jawa Tengah itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau sedikit mengambil jarak, mau harus lebih rileks menyikapinya, sebenarnya kita harus berterima kasih loh dengan Pak Bambang Pacul ini. Ucapan Bambang Pacul adalah realitas di kalangan parpol dan praktik biasa yang dilakukan anggota DPR untuk bisa lolos ke Senayan. Dan pernyataan Pak Bambang Pacul ini bisa menjadi semacam konfirmasi adanya terhadap praktik-praktik gelap di belakang layar. Mengapa DPR dalam keputusannya itu tidak berpihak ke rakyat? Mau di demo sampai berjilid-jilid, mau jutaan orang turun, mereka nggak peduli. Contohnya ya seperti undang-undang Omnibus Law lah yang paling mencolok itu ya, paling ramai unjuk rasanya. Belum lagi kita sebut undang-undang KUHP dan sebagainya, macam-macam, termasuk IKN, undang-undang Ibu Kota Negara Baru. Dan memang mereka bukan wakil rakyat kok, diharapkan mewakili kepentingan rakyat. Ya yang salah bukan mereka, bukan anggota DPR, yang salah itu Anda yang berharap mereka akan mewakili aspirasi Anda. Mereka ini para anggota DPR yang ada sekarang ya, itu hanya alat dari ketua umum parpol. Dan ketua umum parpol itu seperti kita tahu adalah bagian atau alat dari kepentingan oligarki. Ingat pernyataan dari Bambang Susatyo yang sekarang menjadi ketua MPR yang dia menyatakan bahwa oligarki itu, pemilik modal itu gampang sekali untuk membeli seorang ketua parpol, cukup siapkan duit 1 triliun, menggolkan siapa calon yang dipilihnya, jadilah partai itu dikuasai oleh oligarki. Saya juga menyimak beberapa pernyataan politisi yang membantah ucapan Bambang Pacul. Ada dari Nasdem, misalnya Willy Aditya yang menyatakan itu dia membantah soal itu, dan
Ada juga ini pernyataan yang saya kira cukup menarik nih dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Kenapa menurut saya dia menarik? Karena kan dia ini lama ya menjadi anggota, bahkan pernah menjadi pimpinan Komisi 3. Dia mengingatkan pragar praktik seperti yang dikatakan Bambang Pacul itu tidak boleh terjadi. Itu menyebabkan politik kita dikelola di belakang layar dan itulah yang selama ini terjadi di Indonesia, kata Fahri. Karena itu, kata dia, sejak awal Partai Gelora itu mendorong agar fraksi itu dihapuskan. Ini ekstrim banget ya usulannya. Dihapuskan dari DPR, dan yang paling penting lagi adalah hak recall yang dimiliki oleh parpol itu harus dihapus. Karena hak recall ini atau pergantian antar waktu itu menyebabkan anggota DPR itu tidak kritis, tidak berani mengambil kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan ketua umum. Ini jadi semacam momok buat para anggota DPR. Partai Gelora seperti dikatakan oleh Fahri Hamzah tidak akan pernah dan tidak akan menggunakan hak merecall anggotanya yang bersikap kritis menyatakan kepentingan konstituennya meskipun berbeda dengan kebijakan partai. Sebab kata dia, ketika mereka melaju ke Senayan, mereka itu menjadi wakil rakyat yang memilihnya, bukan lagi wakil parpol. Lantas kalau begitu di mana dong peran parpol? Parpol atau partai politik itu kata Fahri hanya menjadi arranger dalam proses pencalonan. Wah, ini betul-betul ekstrim. Apakah betul-betul bisa diwujudkan nih? Karena saya kira kalau ini usulan Fahri ini digolkan pasti jarang orang yang menjadi ketua umum parpol, karena orang sekarang berebut menjadi ketua umum parpol karena hak istimewa yang dimiliki tadi ya. Balik lagi ke Bambang Pacul. Sekali lagi mari kita ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Pacul yang telah membuka percakapan yang terjadi di ruang gelap kekuasaan. Jangan uring-uringan, jangan kesal, jangan marah-marah terus dong. Kita ini kan sedang berpuasa, nanti bisa batal nanti. Saya Hersud Beno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.